Kromatografi kertas menggunakan metode analitik untuk memisahkan bahan kimia, terutama pigmen, yaitu terutama pada warna primer ataupun sekunder. Prinsip kerjanya sama dengan metode KLT, hanya saja yang membedakannya kalau pada KKT waktu yang lebih singkat dan penggunaan sampel yang lebih sedikit. Adapun prinsipnya yaitu pemisahan yang dilakukan beberapa kali menggunakan beberapa eluen dengan tingkat kepolaran yang berbeda untuk mendapatkan pelarut yang mampu memberikan pemisahan yang baik serta noda zat warna yang bagus. Bercak pada plat dimonitor di bawah lampu UV 254 nanometer dan UV 365 nanometer. Penentuan golongan senyawa pada uji dilakukan dengan penyemprotan plat KLT dengan beberapa reaksi. Manfaat percobaan kali ini yaitu untuk mengisolasi dan mengidentifikasi serta dapat memisahkan senyawa kimia yang diduga mengandung senyawa kimia antosianin pada daun basil atau selasi. Orchimum bacilli merupakan spesies dari famili Ramiaceae yang tersebar di berbagai negara tropis, yang salah satunya di Indonesia. Secara empiris, daun basil dapat digunakan sebagai antioksidan, antimikroba, insektisida, antiinflamasi, hingga pewarna, di mana kandungannya salah satu kandungan metabolitnya merupakan antosianin yang merupakan turunan dari flavonoid yang diketahui dalam jumlah besar ditemukan dalam daun basil. Antosianin terdiri dari dua kata yang merupakan anto dan cyanos. Anto artinya adalah bunga, sedangkan cyanos berarti biru. Antosianin merupakan pigmen larut air yang secara alami terdapat pada berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Dan juga antosianin merupakan subtipe dari senyawa kimia flavonoid yang mana juga merupakan anggota dari senyawa polifenol yang keberadaannya sangat melimpah ruah pada berbagai jenis tumbuhan. Sesuai namanya, pigmen ini memberikan warna pada bunga, buah, dan daun pada tumbuhan hijau. Jadi, untuk alat yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada aluminium foil, batang pengaduk, beker glass, cawan penguap, chamber, corong, erlenmeyer, gelas ukur, gunting, kertas Wetman nomor 1, penggaris, penyemprot, pinset, pipa kapiler, pipet tetes, serbet, spatula, spektrofotometer, dan timbangan analitik. Sementara untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama adalah corolla bunga, yang kedua adalah pelarut HCl 1% dalam etanol. Untuk fase gerak yang pertama bahannya merupakan campuran HCl 1%, HCl pekat 1%, dan aquades. Untuk fase gerak yang kedua, bahannya adalah asam asetat glasial 15%. Sedangkan untuk fase gerak yang ketiga, bahannya yaitu campuran metanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1:5. Kemudian ada pemberi bercak noda yaitu uap amonia. Yaitu prosedur pemisahan antosianin menggunakan kromatografi kertas. Yang pertama ditimbang 10 gram sampelnya. Nah, sampel yang digunakan dalam praktikum ini yaitu daun basil. Kemudian daun basilnya dihaluskan dan ditambahkan pelarut HCl 1% dalam metanol sampai terendam. Dibiarkan 10 hingga 15 menit, kemudian disaring. Filtratnya dipakai untuk identifikasi menggunakan kromatografi kertas.
Selanjutnya, identifikasi antosianin menggunakan kromatografi kertas. Nah, di sini kita menggunakan 3 fase gerak. Yang pertama, campuran HCl 1%. Caranya, HCl pekat sebanyak 1 mili diadkan dengan aquades sampai 10 mili. Kemudian yang kedua, yaitu campuran asam asetat glasial 15%. Caranya, diambil asam asetat glasialnya sebanyak 1,5 mili, kemudian diadkan dengan aquades hingga 10 mili. Nah, yang fase gerak yang ketiga yaitu campuran butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1:5. Nah, caranya yaitu disediakan butanol, asam asetat, dan air, lalu dicampurkan ketiga pelarut tersebut dalam corong pisah. Digojok berulang-ulang hingga tercampur sempurna. Setelah tercampur sempurna, didiamkan selama 3-5 jam, lalu diambil bagian atas dari larutan yang terpisah. Nah, untuk fase diam kita menggunakan kertas Wetman nomor 1 dengan ukuran 2,5 x 15 cm. Nah, prosedur kromatografi kertasnya yang pertama dibuat batas atas dan bawah dari fase diam, ditotolkan batas bawah dengan metode pita hingga jenuh, lalu dipasangkan tali pada batas atas fase diam. Kemudian dimasukkan pada masing-masing fase gerak yang telah dijenuhkan sebelumnya. Dimasukkan perlahan hingga kertas mengenai fase gerak. Lalu chambernya ditutup kembali hingga rapat. Setelah kemudian dikeluarkan kertas dari chamber dan dikeringkan. Lalu disemprot dengan penapak bercak. Nah, untuk penapak bercaknya kita menggunakan uap amonia. Diuapkan hingga warna kertasnya berubah. Kemudian kertasnya dikeringkan dan divisualisasi pada panjang gelombang 366 nanometer dan dicatat hasilnya.